Semakin sadis tindakan KKB di wilayah Bergolak, Papua. Saat ini para pemberontak bak mengidap psikopat. Pasalnya, mereka melakukan tindakan sangat kejam tanpa pedulikan rasa kemanusiaan. Kasus tersebut dilakukan Panglima Kodap 16 Yahukimo, Bocor Sobolim bersama anak buahnya. Kodap merupakan singkatan dari Komando Daerah Pertahanan. Kodap merupakan organisasi sayap TPNP BOPM. Dalam peristiwa tersebut, seorang pendulang emas tewas mengenaskan. Tubuhnya ditinggalkan di lokasi kejadian, sementara kepala dibawa pulang ke Honai. Honai tersebut diduga menjadi Makodap wilayah E16. Hanya saja tak diketahui di bagian mana Honai tempat persembunyian Bocor Sobolim bersama pengikutnya itu. Dari video yang viral di media sosial terungkap bahwa pembunuhan pria pendulang emas itu merupakan insiden paling sadis di tanah Papua. Pasalnya, setelah pria tersebut dihabisi, bagian tubuh lainnya dibuang di lokasi kejadian. Sementara kepala korban dibawa pulang ke markas. Terungkap pula bahwa peristiwa pidana itu terjadi pada Rabu 19 Juli 2022 malam. Hanya saja tempat kejadian perkaranya tak dibeberkan secara jelas dalam video tersebut. Tak diketahui mengapa KKB merahasiakan lokasi pembunuhan tersebut. Yang diperlihatkan hanyalah momen saat kepala korban dibawa pulang oleh para algojo kemudian diserahkan langsung kepada Bocor Sobolim. Dari video itu terungkap bahwa peristiwa pembunuhan itu terjadi di Korowai, sebuah wilayah terpencil yang letaknya di wilayah Kabupaten Yahukimo, tak jauh juga dari Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Korowai merupakan tempat hunian suku-suku yang rumahnya dibangun di atas pepohonan yang tinggi. Letak rumah itu sangat tinggi, berkisar antara 15 hingga 30 meter dari permukaan tanah. Alhasil, untuk menggapai rumah pohon tersebut, setiap orang harus menaiki anak tangga yang jumlahnya mencapai puluhan bahkan lebih dari 100 anak tangga. Semua anak tangga itu dibuat dari potongan kayu berukuran pendek, kemudian diikat dengan tali. Potongan kayu itu diikat pada kayu berukuran lebih besar. Potongan-potongan kayu yang disusun dengan jarak tertentu itulah menjadi titian warga setempat untuk naik atau turun dari rumah pohon tersebut. Di sekitar tempat inilah, anak buah Panglima Kodap 16, Bocor Sobolim, melakukan tindakan kejam yakni mengeksekusi seorang pria pendulang emas. Korban adalah seorang pria dewasa berkulit putih. Hanya saja identitasnya belum diketahui. Korban merupakan orang kedua yang dibunuh kelompok Bocor Sobolim dalam kurun waktu 2 pekan terakhir. Peristiwa pertama terjadi 2 pekan sebelumnya. Sementara kejadian kedua terjadi pada Rabu 20 Juli 2022 malam. Dari video yang viral di media sosial, pembunuhan itu teramat sadis. Korban dipenggal kepalanya. Setelah itu tubuh korban dibuang di lokasi kejadian sedangkan kepalanya dibawa pulang ke markas. Markas yang ditempati Bocor Sobolim berupa sebuah Honai. Hanya saja di mana letak Honai tersebut, hingga kini belum diketahui tempatnya. Saat dibawa pulang ke markas KKB di Yahukimo, kepala korban dibungkus dalam sebuah tas kecil. Tas itu terbuat dari kain batik berwarna cerah. Tas berisi kepala korban tersebut, diserahkan langsung oleh sang algojo kepada Bocor Sobolim. Pada saat itulah Bocor Sobolim memberikan pernyataan yang kini viral di media sosial. Dalam pernyataannya, dia mengatakan sekarang ini ia dan kelompoknya tak takut lagi membunuh siapapun. Jika sebelumnya para korban dibuang saja di tempat kejadian, sekarang tidak lagi demikian. Kepala-kepala korban dipenggal lalu dibawa pulang ke markas. Ingat, kami tidak main-main. Kami bukan bunuh lalu buang, tapi kepalanya kami bawa pulang ke Honai. Ini bukti bahwa kami tidak main-main, ungkap Bocor Sobolim. Ia pun memperlihatkan sebuah bungkusan dari kain batik, dan sesaat kemudian bungkusan tersebut. Bahkan kepala korban diperlihatkan ke kamera. Ini kepala manusia, bukan kepala binatang atau yang lainnya. Ini Bocor punya makanan, ujar Bocor Sobolim. Bocor Sobolim tidak menjelaskan apa maksud dari kalimat yang diucapkannya, yakni, ini Bocor punya makanan. Tak disebutkan pula, apa tujuan mengumpulkan kepala-kepala korban di dalam markas yang merupakan tempat persembunyiannya bersama para anggota. Namun terkait kasus tersebut, Polda Papua menyebutkan bahwa saat ini polisi sedang menghimpun berbagai informasi terkait kasus pembunuhan seorang pendulang emas di Korowai. Hal tersebut diungkapkan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Dalam kasus ini, kami sedang menghimpun berbagai informasi terkait kasus pembunuhan pendulang emas tersebut, ujarnya. Saat ini, lanjut dia, aparat Polres Asmat dan Polres Yahukimo sedang mengumpulkan pelbagai informasi mengenai kasus itu. Untuk diketahui, salah satu lokasi pendulangan emas di Yahukimo adalah Korowai.
Lokasi itu amat terpencil dan sangat jauh dari pemukiman penduduk, mungkin karena letaknya itulah, sehingga organisasi sayap OPM, kelompok kriminal bersenjata demikian leluasa melakukan tindakan bengis kepada para pendulang emas. Apalagi sampai saat ini, belum ada pos keamanan TNI Polri yang dibangun di wilayah Yahukimo maupun Asmat. Ahmad Mustafa Kamal juga mengimbau masyarakat di Yahukimo juga Asmat agar selalu waspada dalam situasi apapun. Sebab serangan KKB sulit dipastikan. Untuk diketahui, Bocor Sobolim merupakan pemimpin organisasi sayap TPNP BOPM wilayah Yahukimo. Bocor Sobolim merupakan salah satu sosok yang paling ditakuti di wilayah Yahukimo dan Asmat. Pria itu terlihat sangar dan saat bertindak, tak mengenal kata ampun.